Hello guys, welcome back to my channel terkece, terhebat, terhit, Nggak mau bikin opening kayak gitu. Lah udah gak apa-apa, biar kayak YouTuber lain. Ya, harga diri gue taruh di mana? Gitu. Lu punya harga diri. Berapa emang? Terkece, terhebat, Hai, welcome to Triangle, dimana channel ini membahas sesuatu dari sisi yang berbeda. Sebelum gue bahas tentang bukti teknologi pesawat di masa lampau, gue diwajibin puter intro dulu, biar nggak kejadian kayak kemarin. Dan intro bang. Biasaan nih bekanan siluman. Oke. Ngentot. Ngentot. Nah, jadi apa yang bakalan gue bahas kali ini adalah gimana sih pandangan kita terhadap teknologi di masa lampau? Apa bener zaman dulu manusia udah bisa bikin pesawat? Atau ada makhluk nan jauh di sana yang bernama PLER 101 yang mengunjungi bumi kita gitu, yang masih diperdebatkan bentuknya dan nggak tahu harus milih yang tepos atau yang montok. Kalau yang tepos bisa bikin kita nyaman, kenapa enggak gitu? Nah, jadi sejak zaman dulu manusia emang udah punya ketertarikan gitu buat bisa terbang pas ngeliat burung. Dan mereka mungkin nyari cara gimana supaya bisa terbang. Tapi emang bener ya, ribuan tahun yang lalu itu manusia sebenarnya udah nemu teknologi kayak pesawat. Nih, menurut sejarah yang kita tahu itu tahun 1783 adalah tahun pertama di mana manusia bisa mengangkasa pas dua orang Prancis, De Roizer dan De Erlandes berhasil nerbangin balon di atas kota Paris. Lalu teknologi kita mengalami lompatan yang cukup menakjubkan, bukan cuma melayang, tapi melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ini terjadi ketika Wright Brothers menciptakan pesawat terbang dengan selamat di atas Kitty Hawk pada tahun 1903. Saat itu juga impian manusia buat bisa terbang kayak burung akhirnya menjadi kenyataan. Cuman ngapa sih Wright bersaudara ngebuat pesawat itu mirip rongsokan, kayak sampah? Lebih mirip layang-layang mungkin. Dan kayaknya sejarah kita tuh nggak seperti yang kita ketahui. Soalnya cukup banyak orang yang percaya kalau teknologi yang kita milikin sekarang sebenarnya nggak jauh beda sama teknologi nenek moyang kita di masa lampau. Termasuk dalam hal aerodinamika. Penemuan sebuah artefak di Mesir diklaim sebagai buktinya. Nah, jadi pada tahun 1898, sebuah artefak kuno yang terbuat dari kayu sycamore ditemukan di sebuah makaram di Saqqara, Mesir. Artefak ini diperkirakan berasal dari tahun 200 sebelum Masehi. Apa yang menarik dari objek ini adalah kenyataan kalau bentuknya itu kayak pesawat terbang. Panjang objek ini sekitar 15 cm dengan rentang sayap 18 cm dan bahkan punya ekor kayak pesawat. Dan bukan cuman itu, ada juga hieroglif yang diagung-agungkan sebagai bukti telak kalau bangsa Mesir itu punya teknologi yang canggih gitu. Lu semua pasti sering ngeliat ukiran ini di banyak video di YouTube. Dan gue bakal bahas satu-satu. Nah, artefak ini kemudian dikategorikan sebagai bukti teknologi aerodinamika oleh Dr. Khalil Messiha. Replika artefak ini kemudian juga dipajang di museum di Kairo dan menarik banyak perhatian para peneliti. Penemuan ini dianggap penting oleh pemerintah Mesir, bahkan sampai dibuatin sebuah komedi khusus untuk diteliti lebih lanjut. Nah, terus pada tahun 1991, Dr. Messiha menerbitkan sebuah makalah yang berjudul African Experimental Aeronautic 2000 Years Old Model Glider yang berisikan tentang teorinya tentang artefak ini. Nah, nih orang percaya gitu kalau artefak ini tuh emang bukti yang nggak terbantahkan kalau bangsa Mesir kuno udah punya teknologi aerodinamika sejak zaman dulu kala. Nah, terus teori Dr. Messiha ini emang cukup menarik sih. Ya, soalnya teori ini ngedukung anggapan kalau di masa lampau itu nenek moyang kita itu udah punya teknologi yang cukup canggih. Nah, terus kalau gitu sebenarnya mungkin gak sih kalau artefak ini tuh nunjukin gitu kalau bangsa Mesir kuno itu yang hidup selama ribuan tahun itu udah punya teknologi aerodinamika seperti yang kita milikin sekarang. Dan lagi-lagi pendapat gue berseberangan bro. Gue nggak bilang ya kalau bangsa Mesir kuno itu nggak punya teknologi yang tinggi pada zamannya. Yang pengen gue bilang adalah mendasarkan argumen itu dengan menggunakan artefak tadi adalah argumen yang benar-benar lemah bro. Hal ini bisa kita sebut sebagai Oroplus artifact. Artinya benda yang nggak ada seharusnya pada zamannya. Dan sekarang kita coba buat ngelihat masalah ini dengan sisi yang lebih kritis. Nah, si Dr. Messiha ini lebih suka nyebut artefak ini sebagai Saqqara Glider. Ya tentu aja buat ngedukung teorinya.
Sedangkan seorang desainer glider bernama Martin Gregory suka menyebut artefak ini sebagai Saqqara Bird. Nah, jadi apa yang harus kita lihat tentang masalah ini? Kalau gue nunjukin beberapa foto artefak ini lewat perspektif yang beda, apa masih kelihatan kayak pesawat gitu? Cuman ya, yang bikin gue jengkel ini kebanyakan pembahasan artefak ini cuma dari satu sisi. Ya mungkin biar kesan misterinya itu terus bergulir. Ya mungkin bakal ngedukung tentang teori UFO-UFOan. Dan menurut gue artefak ini tuh malah kayak model burung falcon. Nah makanya lebih pas kalau dibilang itu Saqqara Bird. Dan bisa juga sih buat ngewakilin model dewa yang ada di Mesir kayak Horus dan Ra. Nah, hieroglif yang banyak banget dijadikan bukti kalau bangsa Mesir udah punya teknologi yang canggih atau seenggaknya pernah dikunjungin sama makhluk yang tingkat kecerdasannya melebihi YouTuber ini. Ukiran itu berada di sebuah kuil yang didirikan di Saqqara, Mesir sekitar 3000 tahun yang lalu. Ukiran itu kelihatan kayak transportasi modern. Jadi gimana gitu ada di kuil 3000 tahun yang lalu? Sebenarnya itu adalah hasil palimpsest. Palimpsest adalah sebuah teknik ngebuat ukiran baru di atas ukiran lama. Jadi nggak bedanya kalau lu nulis gitu terus tulisan lu salah dan lu balut pakai tipek. Jadi pas seorang Firaun naik tahta, dia menuntut tulisan di dinding yang lama itu diganti baru dan menceritakan tentang kemuliaannya. Dan seniman Mesir pun memplester ya dengan yang baru. Sekarang lu paham kan bang? Gitu. Betapa capeknya gitu seniman zaman dulu tuh ngukir di dinding kayak gitu. Dan sekarang lu malah percaya kalau alien yang ngukir artefak kayak gituan. Tolong! Nah terus yang Saqqara Bird itu apa masalahnya? Udah jelas-jelas banget kan kalau itu emang mirip burung gitu. Nah kalau lu pengen tahu, si Dr. Mesia ini tuh tetap bersikukuh gitu kalau artefak itu sebuah pesawat. Dan nolak anggapan kalau itu sebuah burung. Ngapa gitu? Ya karena menurut Bang Messi artefak ini nggak punya sepasang kaki dan ekor vertikal, makanya nggak mirip burung. Nah cuman Dr. Mesia lupa kalau artefak ini juga nggak mencerminkan sebuah pesawat. Nah lagian nih ya, pesawat itu kan membutuhkan tailpan untuk bisa terbang. Dan di artefak ini kita juga nggak bisa ngelihat ada roda. Nah yang bikin gue bingung gitu dari teori Dr. Mesia ini, kenapa dia percaya kalau artefak itu adalah sebuah pesawat yang nggak sempurna? Tapi kenapa dia nggak bisa percaya kalau artefak itu adalah sebuah model burung yang nggak sempurna juga? Lagian kenapa gitu nggak ada catatan kuno tentang teknologi pesawat kalau emang bangsa Mesir udah pernah ngebuatnya? Aneh. Nah jadi kasus ini gue tutup dengan kesimpulan kalau Saqqara Bird atau glider kata Dr. Mesia kemungkinan besar cuman model seekor burung. Ya mungkin burung falcon yang tadi. Dan bukan model sebuah pesawat. Dan ya mungkin itu aja buat kali ini. Kasih like dan jangan dislike, kasih subscribe, jangan lupa share, kasih komentar, tapi jangan barbar. Gue Yusuf, always find the other side. See you next time.